Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, rezeki, serta terlimpahkan berkah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya akan mengulas tentang port extension dan electric delay. Oke, pertama kita jelaskan dulu port extension itu apa. Saya ambilkan contoh saja ya, biar cepet ya. Port extension ini contohnya seperti ini. Nah, bisa dikatakan port extension ini adalah sebuah saluran tambahan ya. Saluran tambahan yang digunakan untuk menghubungkan sistem dari nano VNA menuju sistem network kita. Ya, diawali dengan koaksial dan berakhir dengan antena ataupun perangkat-perangkat lain yang bisa diukur menggunakan analyzer nano VNA ini. Jadi nanti ini port extensionnya akan dihubungkan ke port eksternal dari nano VNA yang ini ya. Kebetulan ini saya melakukan kalibrasinya menggunakan ujung dari kabel jumpernya. Jadi untuk set open, short, dan loadnya saya melakukan settingnya di ujung dari jumper ini. Nah ya, ada konektor I-nya ini, saya menggunakan ini. Coba saya cek dulu ya kondisi kalibrasinya apakah sesuai sama ini. Dan kurang fokus. Bisa fokus ya. Nah ini udah, ini open ya. Oke, ini kondisi open, ditandai dengan titik kursornya di sebelah kanan di Smith chartnya. Oke, berikutnya ini yang load dulu, yang load. Nah, ini loadnya sudah terhubung, maka kursornya akan menitik di posisi tengah yang di Smith chartnya ini. Sudah tepat. Oke, ini shortnya. Ini shortnya yang tengah ada pinnya ini ya. Nah, seperti ini. Otomatis nanti di kursornya akan menitik di sebelah kiri dari Smith chart. Oke. Dan jika kita melakukan sebuah pengukuran ya, entah itu impedansi atau SWR ya, mencari SWR nilai terendah, itu pastinya kalau dari port ini, port output bawaan dari nano VNA kan kita nggak bisa ya. Jadi harus diperlukan sebuah ini port extension yang sering disebut sebagai adapter. Ini adapter dari SMA yang male ke PL yang female. Nah ini posisi open, lalu saya sambungkan. Ke portnya nano VNA. Nanti untuk koaksialnya kan acaknya di sini. Lalu kita melakukan pengukuran di sistem yang kita susun. Namun kita lihat di Smith chartnya. Nah, ini kursornya akhirnya turun. Yang semula tuh di sumbu X ini ya, ini turun. Oh. Nah ini bisa dekatkan saja. Gini ya.
ini bergesernya sekian, dari sumbu X-nya turun sekitar 1 kotak yang bawah ya. Nah, ini kalau kita melakukan pengukuran diawali dengan kondisi seperti ini, pasti nanti bisa dikatakan ini kurang akurat ya. Jadi bagaimana cara menyiasatinya? Itu pertama sebetulnya kita bisa ya, tanpa melakukan apapun itu, tapi harus menggunakan set tambahan. Artinya dari titik ini kita nanti melakukan kalibrasi lagi dengan set yang bukan dari bawaan nano VNA. Jadi kita harus membuat set sendiri yang berupa load, open, dan short. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini load ya, ini contoh dari load yang buat bikin sendiri, tapi kan harus mengeluarkan biaya lagi ya. Dan bagaimana menyiasati ini tanpa mengeluarkan biaya lagi. Jadi untuk mengawali pengukuran ini dengan setting opennya itu kursornya tetap pada sumbu X ya. Ini caranya coba. Pertama kita keluarkan menunya, itu pilih yang display. Nah, di sana itu ada scale. Nah, kita pilih yang delay, pakai menu yang delay. Nah, ini nanti kita masukkan berapa nilainya dengan satuan pico. Nah, ini kenapa kita lakukan seperti itu? Karena gini, pada grafik Smith chart ini ditunjukkan ada dua bagian ya, dipisah dari dua bagian. Dari sumbu X itu ke bawah itu menunjukkan nilai kapasitansi, sedangkan dari sumbu X itu ke atas ini menunjukkan nilai induktif ya. Nah, berhubung ini kursornya ke bawah, jadi ini kan ditunjukkan nilai kapasitansinya. Berhubung ini barang yang ditambahkan ini adalah berupa, dianggap sebagai dua penampang sejajar ya. Jadi dua penampang sejajar itu jika diukur menimbulkan efek kapasitansi ya. Ditunjukkan dengan Smith-nya turun. Nah, ini untuk mengetahui ini berapa nilai kapasitansi yang bergeser dari titik sumbu X-nya ini pertama kita rubah dulu untuk trace-nya. Jadi kita masuk ke trace dulu. Yang warna biru ini kan masih SWR ya. Ini kita pindah di S11-nya dengan format fase. Nah, gini jadi fase ya. Udah. Nah, ini ditunjukkan ternyata pergeseran fasenya itu dengan kursor yang turun segini itu terukur adalah minus 20,1,2 gitu ya, jalan terus ya. Nah, ini tugas kita adalah mencari atau mengenolkan. Jadi ini kita kembalikan lagi untuk fasenya menuju ke fase 0 gitu ya. Dengan cara seperti tadi, kita masuk ke display, scale, ke delay. Nah, coba kita masukkan dulu nilainya, ambil 10 ya mungkin. Nah, masih naik sedikit. Ini untuk fasenya turun minus 19, otomatis masih jauh ya. Dari nilai 10 pico masih jauh. Langsung ke 100, coba 100 pico. Nah, udah naik. Ini masih minus 14, ya. Berubah lagi. Ini sampai menemukan fasenya di 0 derajat ya. 0 derajat itu sama dengan kursornya menempati di sumbu X di titik 0. Itu tadi 100 sudah, coba 150. Nah, ini tidak ada ukuran pasti, jadi kita harus mencacah satu-satu ya. Masih kurang, coba 200. Masih minus 9,3, sudah mendekati. Coba 250, minus 6, 280, masih minus 0,5, 290, masih jauh ya. Coba 300, kurang lagi,
mendekati ya, 330. Oh, masih kurang juga, langsung ke 350, minus 1, kurang lagi. Oh, salah. Oke, delay 390 ya, hampir mendekati ini. Coba 400. Oh, kelebihan 395, masih kelebihan lagi. Nah, ini memang agak sulit ya, tapi harus ditelaten. Kalau telaten pasti nanti ketemu nilainya. 393, masih 1 kelebihan ya. 390, 0,9 masih kelebihan. 388, masih lebih juga. 385, masih kurang pas. 382, nah, udah hampir mendekati. 380 tadi sudah padahal. Nah, ini ya, kisaran inilah mungkin ya, mendekati 0. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri sampai, sebetulnya bisa ya, cuma nanti menghabiskan waktu cukup lama. Ini jadi merubah berapa piko nilainya itu untuk mengkalibrasi. Jadi ini bisa dikatakan kalibrasi juga ya, bukan kalibrasi short mode sama opennya, bukan, tapi mengembalikan titik kursornya menjadi di fase 0 derajat, atau kursornya di sumbu X, nah, ini dari grafik Smith chart-nya. Jadi dari sini kita bisa menggunakan susunan seperti ini untuk melakukan proses matching dan melihat grafik SWR-nya juga yang lain-lain secara akurat ya. Nah, berikutnya kalau di ujung kan, misal teman-teman ada yang melakukan pengukuran SWR dari kabel itu, ada yang menggunakan pola dengan apa itu, damilut ya, damilut di ujung, ini taruh di ujung. Ada juga yang menggunakan T gini, kan ada juga ya. Jadi kalau pakai T otomatis ya kita lepas ini, dari sini kita lepas ya, titik ini kita lepas, ini kita masukkan ke sini dan kita kalibrasi ulang. Nah, pada titik ini kan banyak teman-teman yang banyak bertanya ya, kalau saya lihat di komen-komen di channel-channel lain itu, gimana bang untuk konektor T-nya, apa nggak perlu dikalibrasi? Ya perlu sih sebetulnya. Jadi ini dilepas dulu, nah, ini adapternya dilepas, dikasih ini, baru di setting elektrik delay-nya ini ya, baru nanti ditemukan sudut 0 derajat, baru nanti ini damilutnya dimasukkan seperti ini. Nah, dimasukkan seperti ini ya, ini masuk ke portnya nano PNA ini. Nah, untuk yang ininya dihubungkan ke ini port extension ini, baru kita bisa melakukan pengukuran kabel. Namun ada juga yang meletakkan damilutnya di ujung. Nah, kalau di ujung gimana? Nah, kita bisa pakai damilut yang ini yang kita bikin sendiri, ini bisa pakai ini ya, ini saya bikin sendiri, ataupun menggunakan ini, damilutnya itu ditaruh di ujung. Coba saya lepas dulu dari T-nya. Otomatis kita harus menyediakan port extension lagi, atau converter, yaitu ini PL-nya, PL yang female, dan SMA-nya juga SMA yang female. Nah, seperti ini, dengan tujuan untuk damilutnya masuk di sini. Masuk seperti ini ya. Nah, ini bisa dipakai di ujung
koaksial bisa dipergunakan sebagai damilun ya. Ya. Namun ada dua metode seperti yang barusan saya ucapkan tadi ya, menggunakan beban damilun itu di ujung, dan satu lagi menggunakan konektor T, di mana damilunnya ditaruh di sisi yang satu dan kabelnya di sisi yang lainnya. Nah, kira-kira lebih akurat mana? Menurut teman-teman lebih akurat mana? Menggunakan damilun di ujung atau menggunakan damilun yang di sisi T yang sebelah ini? Oke ya, saya tunggu komentarnya dari teman-teman ya. Saya rasa cukup di sini dulu penjelasan tentang port extension dan electric delay. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.